Shalom saudara-saudara sekalian. Kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu mengapa memahami Allah sebagai Bapa akan memberi kekuatan kepada kita. Tentunya memberi kekuatan kepada kita di dalam hal menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Untuk menjawab atau membahas kebenaran ini, kita perlu terlebih dahulu mengerti akan pemakaian istilah Bapa di dalam Alkitab yang ditujukan kepada Allah. Di dalam Perjanjian Baru, kalau kita teliti, maka kata Bapa yang ditujukan kepada Allah muncul lebih dari 125 kali. Yang menarik, dari kemunculan sebanyak itu, ada 3 kali di mana kata Bapa itu tidak diterjemahkan. Jadi tetap dibiarkan dalam bentuk sebutan, yaitu Aba. Aba itu dalam bahasa Aramik, bahasa Aram yang artinya juga Bapa. Tetapi di dalam bahasa Inggris tidak diterjemahkan, tetap Abba Father. Bahasa Indonesia tetap Abba Bapa. Bahkan di dalam kitab suci bahasa Jawa tetap disebutkan sebagai Abba, Abba Rama. Nah, mengapa istilah Abba ini tidak diterjemahkan? Bukan dalam pengertian karena terlalu dalam atau tidak ada kata yang berpadanan, tetapi justru kata ini itu kata yang sangat casual, yaitu menunjuk kepada suatu keakraban. Seperti di dalam bahasa Inggris mungkin menyebut father itu daddy. Dalam bahasa Indonesia menyebut ayah itu papa atau papi. Nah, dari pemakaian kata Bapa yang tidak diterjemahkan, yaitu tetap Aba, 3 kali disebutkan di dalam Alkitab, kita dapat memahami akan Allah Bapa surgawi kita. Dan dengan kita memahami akan siapa Allah Bapa kita yang disebut sebagai Aba, yang kemunculannya itu 3 kali di dalam Alkitab, itu pasti akan memberikan kita kekuatan hidup sebagai orang percaya kepada Allah Bapa kita dalam Tuhan Yesus di dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, problema hidup ini. Nah, kemunculan 3 kali itu, yang pertama kita bisa melihat di dalam Markus 14 ayat 36. Firman Tuhan mengatakan begini pada waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa mengatakan demikian. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki." Dari ayat ini, di mana Allah Bapa disebut sebagai Ya Aba, ya Bapa, kita bisa melihat bahwa Allah kita adalah pribadi yang trustworthy, dapat diandalkan, dapat kita sandari. Yesus di dalam pergumulannya, dia itu bersandar kepada Allah Bapa, Allah yang dapat kita sandari. Suatu kali ada suami istri di Amerika yang baru honeymoon, lalu naik kapal itu melewati suatu lautan luas di mana ada storm, ada badai. Kapal itu seperti mau tenggelam. Sang istri takut, tetapi dia melihat suaminya kok tenang-tenang. Jadi dia mengatakan, "Suamiku, apa kamu tidak tahu bahwa kita akan tenggelam?" Suaminya itu kemudian mengambil sesuatu dari tasnya, ternyata yang diambilnya itu adalah pistol. Lalu dia mengacungkan kepada istrinya, "Istriku, kamu takut tidak?" Istrinya mengatakan, "Ya enggak lah, kamu kan mencintai aku, ngapain aku takut?" Lalu suaminya itu memasukkan pistolnya dan berkata, "Demikian juga terhadap storm atau badai ini, aku tidak takut karena storm badai ini ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kita itu selamat sampai seberang, Tuhan akan memimpinnya. Tetapi kalau kita harus berpulang kepada Tuhan, kita juga bersama dengan Dia." Tuhan kita adalah Tuhan yang trustworthy. Pada saat kita menyebutnya sebagai Aba, Bapa, itu artinya Allah kita, Bapa kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang dapat kita sandari, dapat kita andalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemakaian Aba itu juga muncul di Roma 8 ayat 15. Yaitu firman Tuhan mengatakan begini, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, ya Bapa." Ini menunjukkan bahwa Allah Bapa kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus adalah loving Father. Allah yang tidak menakutkan, tetapi Allah yang penuh kasih. Kita bisa bersekutu dengan Dia bukan dengan roh perbudakan, artinya dengan ketakutan, tetapi kita dapat berelasi dengan damai, dengan penuh kasih karena Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Saya pernah membaca satu cerita
tentang seorang budak yang dibeli oleh seorang yang namanya William Wilberforce di Eropa pada waktu zaman perbudakan. Budak itu sebetulnya tidak laku-laku. Pada waktu dibeli oleh William Wilberforce sampai rumahnya, ternyata diberi surat dibebaskan dia. Maka dia itu sukacita bukan main, dia lari keluar, dia mau pergi. Tapi di tengah jalan dia berpikir, Tuhan itu, William Wilberforce itu begitu baik. Dia dibeli hanya untuk dibebaskan. Maka dia kembali, lalu dia berkata, Tuhan begitu baik kepada saya, membeli saya hanya untuk membebaskan saya. Saya mau mengabdi seumur hidup saya kepada Tuhan. Bapa kita di surga itu mengasihi kita, membebaskan kita melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Itu seperti membebaskan kita dengan seperti membebaskan budak itu. Kita ini sebetulnya diperbudak oleh dosa. Tetapi Bapa yang penuh kasih, loving Father, melalui Yesus membebaskan kita. Maka sudah seharusnya kita juga mengabdi kepada Dia. Kita yang sudah diampuni, belajar mengampuni pasangan kita, mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita juga belajar untuk mentaati Dia oleh karena Dia sudah membebaskan kita. Itu pengertian daripada Aba yang pemakaian yang kedua. Pemakaian yang ketiga, ayat yang memakai yang ketiga kali dan terakhir ya di dalam Alkitab, yaitu di dalam Galatia pasal 4 ayat 6 dan 7. Galatia 4, 6 dan 7 mengatakan demikian. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Allah Bapa kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus bukan hanya trustworthy, loving Father, tetapi juga generous Father. Allah Bapa yang penuh kemurahan, murah hati. Dia bukan hanya mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga dijadikan ahli waris kerajaan surga. Saya pernah membaca satu kisah yang benar-benar terjadi. Di Jakarta ada seorang ayah yang anaknya itu dibunuh dan pembunuhnya tertangkap. Lalu dia berkata, aku mengampuni pembunuh itu, tetapi biarlah hukum dijalankan seadil-adilnya. Waktu membaca itu, saya berpikir ayah itu memang begitu baik ya, mau mengampuni. Tapi saya berpikir lebih jauh, ada tidak ya seorang ayah atau seorang yang baik sekali, yang pada waktu anaknya atau orang yang dikasih dibunuh, dia berkata bukan hanya mengampuni pembunuh itu, tetapi juga kalau ada hukuman yang dijalankan, dia menghendaki dia sendiri yang menggantikan hukuman itu. Tidak ada bukan? Tetapi saya berpikir lebih jauh lagi, ada tidak ya orang yang baik yang bukan hanya mengampuni pembunuh itu, kalau ada hukuman yang dijalankan dia mau menggantikan, bahkan dia berkata aku akan mengangkat anak pembunuh itu, bahkan aku jadikan ahli waris kekayaanku. Tentunya tidak ada ya. Tetapi itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa mengutus Yesus untuk mengasihi kita, bukan hanya mengampuni dosa kita. Tetapi tatkala kita itu ada hukuman dan memang kita patut dihukum, Tuhan Yesus utusan Allah Bapa itu menggantikan kita. Dan bahkan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah dan menjadikan kita ahli waris kerajaan surga. Dengan pemahaman Allah Bapa seperti ini yang dapat kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sudah seharusnya kita ini mendapatkan kekuatan di dalam menghadapi hidup ini. Karena Allah Bapa kita adalah Allah yang trustworthy, dapat diandalkan, dapat kita sadari. Dia Allah yang penuh kasih sehingga kita juga bisa mengasihi saudara-saudara dan orang di sekeliling kita. Dan dia juga adalah Allah yang generous, yang murah hati, yang membuat kita pun bisa belajar bermurah hati kepada sesama kita. Dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati dan biarlah kita terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita boleh menikmati menjalani hidup sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati.